Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling tinggi dan paling besar adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketaatan, nikmat di atas sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya, yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan mengulas dan masih membahas tentang akidah tauhid, dan kita juga masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid yang sekiranya apabila salah satu kaum muslimin melakukan pembatal-pembatal tersebut, maka tauhidnya terancam batal. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang telah kita bahas adalah kesyirikan dengan status syirik akbar. Dan juga kita telah membahas bahwa kesyirikan dengan derajat syirik akbar ini terbagi menjadi 3 berdasarkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak di dalam rububiyah, sehingga kesyirikan itu bisa terjadi pada rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesyirikan yang terjadi di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelanggaran yang terjadi di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah menyamakan Allah, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan itu telah kita bahas insyaallah taala pada pertemuan kali ini, dan barangkali butuh pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menuntaskan pembahasan ini. Kita akan bahas bahagian yang ketiga, yaitu asyirku fil uluhiyati, yaitu kesyirikan fil uluhiyah, yakni al-ibadah, yaitu kesyirikan di dalam ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya kesyirikan di dalam ibadah adalah
terjadinya ya pelanggaran, kezaliman di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepadanya. Dan itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah ya meyakini adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk diibadahi. Keyakinan seperti ini ya adalah keyakinan ya kesyirikan. Keyakinan adanya sekutu, adanya tandingan, adanya selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dia boleh untuk diibadahi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini kesyirikan, demikian. Ya. Oleh karenanya orang yang meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala juga itu memiliki hak atau boleh ya untuk diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ya selain Allah tersebut dia berhak untuk diarahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah ya kepadanya, tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, ini maka pelakunya telah melakukan kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam ibadah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama memasukkan ya ke dalam jenis ini adalah pemberian nama ya dengan abdun yang disandarkan kepada makhluk, ya disandarkan kepada makhluk. Ya ini merupakan bentuk ta'abbud, yaitu penghambaan diri kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ya orang yang dia memberikan nama kepada anaknya atau kepada siapapun dengan Abdul Rasul, ya Abdul Rasul, ya atau Abdul Husain, atau dahulu orang-orang musyrik dahulu ya Abdul Lata, ya Abdul Uzza, demikian. Nah, seperti itu. Orang-orang terdahulu maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW yang menamakan ya anak mereka dengan Abdul Uzza, ya demikian, Abdul Lata. Ya. Nah, apabila kaum muslimin ada yang menamakan anak mereka dengan Abdul Rasul, hamba Rasul, maksudnya adalah bentuk penghambaan diri kepada Rasul. Begitu juga Abdul Husain. Sebagaimana sebagian orang-orang Syiah menamakan diri mereka, menamakan anak-anak mereka ya atau anak-anak yang baru lahir di sekitar mereka itu di sekitar mereka dengan Abdul Husain, ya hambanya Husain, maksudnya penghambaan diri kepada Husain, karena ada keyakinan kebolehan ya untuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang berhak, yang boleh untuk diarahkan ibadah kepadanya. Ya, demikian. Nah, ini tentunya merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala itu ya boleh untuk diibadahi, boleh untuk disembah, boleh diarahkan ya ibadah kepadanya, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam ya hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak mesti menamakan ya orang lain bayi ya dengan hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga mungkin menjuluki dirinya atau menamakan dirinya dengan hamba-hamba yang ini menunjukkan penghambaan diri kepada makhluk tersebut, maka ini tidak dibenarkan ya. Tentunya sekedar menamakan, memberikan nama ya dengan nama-nama yang keliru seperti ini tanpa ada keyakinan bahwa sesuatu tersebut itu berhak untuk diibadahi atau disembah, maka ini merupakan bukanlah bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar, ya, bukanlah ya merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Contohnya adalah
ada orang yang mungkin ingin ya terlihat Islami, lalu dia menamakan anaknya dengan Abdul Muthalib. Atau mungkin ya dia pernah dapatkan satu buku lalu tertulis di sana Abdul Uzza, kelihatan mungkin lebih keren nama ini atau lebih bagus, maka dia pun menamakan ya tanpa dia mengetahui artinya dan tanpa dia bertanya, sehingga nama anak ini pun ya melekat kepada sang anak ya Abdul Uzza, ya Abdul Manat, ya kemudian ya Abdul Muthalib. Padahal nama-nama ini adalah nama-nama yang mengandung kesyirikan, karena ini menunjukkan bentuk menamakan dengan keyakinan adanya penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama orang-orang musyrik di zaman dahulu, demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang yang memberikan nama kepada anaknya atau kepada orang lain dengan nama seperti ini ya, ini tidaklah dia terjatuh ke dalam kesyirikan dengan status syirik akbar, karena dia tidak meyakini ya. Ini hanya kesalahan saja ya. Maka butuh untuk diralat dan diganti nama tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang kita maksudkan dalam pembahasan yang pertama ini, yang termasuk dia kesyirikan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala itu ibadah, adalah keyakinan adanya sekutu, adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang dia boleh atau berhak untuk diarahkan ibadah kepadanya. Ya, demikian. Keyakinannya. Jadi harus ada disertai dengan adanya keyakinan tersebut. Ya. Walaupun seandainya seseorang tersebut keyakinan ini tidak berimplementasi, tidak terwujudkan dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk tindakan. Contohnya ada seseorang yang meyakini bahwasanya, ya, meyakini bahwasanya para wali-wali itu, ya boleh untuk kita sholat, ya, mengarah kepadanya, demikian. Boleh katanya seperti itu, ya, atau boleh, ya. Wali itu untuk kita contohnya sujuti, dengan sujud kita menghambakan diri kepadanya, ya, sujud pengagungan, demikian. Dia meyakini seperti itu. Maka tentunya keyakinan seperti ini keyakinan yang merupakan syirik dengan status syirik akbar, ya. Namun tidaklah lantas kita nyatakan vonis orang tersebut, kita vonis orang tersebut dengan orang yang musyrik, ya, musyrik keluar dari Islam, tidak demikian. Kembali kita tegaskan bahwasanya, ya, sebuah perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang mengandung kesyirikan dengan syirik akbar, ya, tidaklah lantas menjadikan pelakunya itu menjadi musyrik keluar dari Islam. Man waqa'a fi syirki la yalzamu an yakuna musyrikan. Orang yang terjatuh ke dalam sebuah kesyirikan, tindakan, perbuatan, ya, perkataan atau keyakinan, kesyirikan, tidaklah mesti orangnya, pelakunya itu menjadi musyrik, yaitu mukhrijan minal millah, keluar dari agama. Tidak demikian. Murtad, tidak mesti. Karena bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia, ya, ada syubhat karena sekitarnya memang demikian, sekitarnya, orang-orang sekitarnya, dan seterusnya, sebab-sebab yang lainnya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ini tidaklah menghalangi diri kita untuk menghukumi perkataan dan perbuatan serta keyakinan tersebut sebagai bentuk kesyirikan, ya. Ini tidak menghalangi. Hanya saja untuk menghukumi orangnya, nah ini butuh, ya, terpenuhinya semua syaratnya dan hilangnya semua penghalang-penghalangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, ya, merupakan, ya, bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya keyakinan, ya, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak atau boleh untuk diarahkan ibadah kepadanya. Demikian, ya. Walaupun
keyakinan seperti ini terwujudkan dalam sebuah tindakan, seperti contohnya adalah memberikan nama dengan nama Abdul Husain, ya, atau contohnya Abdul Wali, contohnya, yaitu hamba Husain, hamba Wali, Abdul Imam, hamba Imam, dan seterusnya, yang adanya ya disertai adanya ya keyakinan bahwa bolehnya mengarahkan ibadah itu, atau orang tersebut boleh memang untuk diibadahi. Yang seperti inilah yang termasuk ya jenis yang pertama ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya kita akan lanjutkan yang jenis kedua, termasuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengarahkan. Kalau yang pertama tadi terkait dengan keyakinan, yang kedua ini terkait dengan tindakan mengarahkan salah satu dari ibadah-ibadah ya yang dia murni ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tindakan mengarahkan ibadah. Kalau tadi adalah bentuk keyakinan, kalau sekarang adalah bentuk tindakannya. Itu mengarahkan, memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah yang memang murni dia ibadah. Ya. Itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka segala bentuk ibadah-ibadah yang memang murni dia ibadah, baik itu ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah batin, yaitu dalam hati kita, ya. Seperti contohnya apa sih ibadah batin itu? Niat. Apa ibadah batin itu? Seperti contohnya adalah takut. Apa ibadah batin itu? Seperti contohnya harap, tawakal. Demikian. Nah, bila ini ya ibadah ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nah ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, seluruh ibadah, kembali kita katakan ya, seluruh ibadah yang bersifat dia murni ibadah, baik itu ibadah qauliyah, lisan, perkataan lisan, atau ibadah amaliyah, yaitu terkait dengan tindakan anggota badan, atau ibadah yang bersifat qalbiyah, yaitu ibadah hati yang sudah kita sebutkan. Ya. Ibadah qauliyah seperti zikir, baca Quran, ya. Begitu juga ya ibadah yang bersifat amaliyah seperti contohnya salat, tawaf, ya. Begitu juga ibadah yang terkait dengan hati, ya. Contohnya harap, berharap, takut, ya, tawakal. Nah, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka tidak boleh untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, bahkan termasuk merupakan syirik akbar. Ya, ini kembali kita ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya adalah mereka para hamba itu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Demikian hadis riwayat Bukhari serta yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, memalingkan sebahagian ibadah, salah satu dari ibadah saja, memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah yang bersifat ya murni ibadah, ya, maka ini ya merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar, ya, di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Baik, sedikit kita akan memberikan definisi ibadah itu, dan ini barangkali pernah kita sebutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan definisi ibadah tersebut adalah ismun, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ya.
Beliau menyebutkan ya, definisi ibadah itu adalah ibadah itu merupakan sebuah nama atau istilah yang menghimpun setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi perkataan dan perbuatan itu ada perkataan yang lahir, ada perkataan yang batin. Demikian pula ada perbuatan yang lahir, ada perbuatan yang batin. Bila perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia murni adalah ibadah, ya. Apabila dia memang murni, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terhitung ibadah. Ini terhitung ibadah, demikian. Maka tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan bentuk kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah kepadanya. Demikian. Bahkan kesyirikan dengan status syirik akbar. Seorang ulama India bernama Siddiq Hasan Khan Al-Kunuji, beliau mengatakan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alla ta'budu illa iyyahu." Ya. Allah berfirman yang artinya, maka janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, "Qad taqarrara anna al-ibadata la tajuzu illa lillahi wa annahu huwal mustahiqqu laha." Telah dibakukan bahwa ibadah tersebut tidaklah boleh kecuali diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya ya dialah Allah yang berhak terhadap ibadah tersebut. Fa kullu ma yusamma fi syar'i ibadatan wa yasduqu alaihi musammaha fa innallaha yastahiqquhu. Maka setiap apa saja yang dinamakan di dalam syariat ini sebagai ibadah dan layak baginya untuk diberi nama dengan ibadah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak terhadapnya. Wala istihqaqa li ghairihi fiha, tidak ada keberhakan bagi selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Wa man asyraka fiha ahadan min dunillahi faqad jaa'a bisyirki. Dan siapa saja yang menyekutukan salah satu dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut, maka sungguh dia telah datang dengan melakukan kesyirikan. Wa kutiba ismuhu fi diwanil kufri, dan tertulis, ya ini ancaman, dan tertulis namanya itu di dalam catatan kekufuran. Demikian ya. Nah, ini ancaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan ya, dengan memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini banyak bentuknya ya. Mungkin bisa kita batasi penjelasannya, ulasannya dalam dua hal berikut ini. Yang pertama adalah ya asyirku fi du'ail mas'alati, yaitu kesyirikan di dalam doa masalah. Apa itu maksudnya doa masalah? Baik, doa masalah itu adalah seorang hamba ya meminta ya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan sesuatu yang diinginkan atau untuk menghilangkan sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, ini maksud doa masalah ya. Doa masalah berarti doa ya permintaan. Doa permintaan. Doa permintaan yaitu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan apa saja yang diinginkan ya, dan untuk menghindarkan, menjauhkan apa saja yang dikhawatirkan atau ditakutkan. Demikian. Nah, inilah dimaksud dengan doa masalah ya. Doa masalah.
Apa contoh doa masalah? Apa saja contoh doa masalah? Doa masalah ini seperti contohnya adalah istighosah. Istighosah yaitu thalabul ghaus, yaitu minta dihindarkan ya dari bala musibah, namanya istighosah. Ya, ini termasuk doa masalah. Ya. Isti'adzah termasuk berikutnya adalah isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu thalabul aud, yaitu minta perlindungan dari gangguan, ya, dari bahaya, minta perlindungan dari bahaya. Ya. Kalau talabul ghaus adalah menuntut, ya, agar ditolak dari bahaya. Bahaya itu sudah terjadi atau kemungkinan akan terjadi, demikian, ya. Adapun isti'adzah adalah talabul aud, yaitu minta perlindungan, ya, dari sesuatu yang akan mengancam, dari sesuatu yang akan mengancam dirinya, demikian, ya, seperti itu. Dan ini termasuk adalah doa, ya, doa masalah. Begitu juga isti'anah. Apa itu isti'anah? Talabul aun, yaitu minta pertolongan, ya, minta pertolongan untuk, ya, mendapatkan sebuah kemaslahatan, kemanfaatan, demikian. Atau istijarah sama tadi, ya, yaitu doa apa namanya, talabul jaur, yaitu meminta untuk, ya, dilindungi dan dijaga, demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, wa ma'na du'ai, beliau berbicara tentang makna doa. Apa itu doa? Istida'u al-'abdi rabbahu azza wa jalla al-inayata wastimdaduhu, ya, iyahu al-ma'unata, wa haqiqatuhu idharul iftiqari ilaihi wa tabarru'u minal hawli wal quwwati, wa huwa simatul ubudiyati wastish'aru zullati al-bashariyati, wa fihi makna as-sana 'ala Allah azza wa jalla wa idhafatil judi wal karami ilaihi. Doa, ya, doa ini adalah permintaan, ya, permintaan kehadiran seorang hamba kepada Rabbnya terhadap perhatian, ya, perlindungan, ya, dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah, ya, hakikat dari doa tersebut adalah menampakkan kebutuhan kepada Allah, kepergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menampakkan bahwasanya dirinya tak mampu, ya, bahwasanya dirinya itu terlepas dari, ya, segala bentuk, ya, daya dan kekuatan, karena memang dia manusia yang lemah, hamba yang lemah, demikian. Nah, inilah dia tanda dari ibadah atau penghambaan diri, yaitu ketika dia tidak mampu menampakkan diri ketidakmampuan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menampakkan dan mengakui bahwasanya dirinya tidak mampu, ya. Inilah dalam doa. Seseorang yang ketika dia berdoa sesungguhnya, ya, dia sedang menunjukkan, ya, kebutuhan kepada Allah dan ketidakmampuannya, ya, di dalam daya dan kekuatan, ya, yang itu merupakan bentuk, ya, ini tanda penghambaan dirinya kepada zat yang diminta untuk mengabulkan doa tersebut, demikian. Dan ini sekaligus sebagai bentuk, ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam doa tersebut terdapat makna pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menyandarkan, ya, kedermawanan itu dan kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Hanya Allah yang mampu. Jadi inilah, ya, hakikat dari doa. Doa ini merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, ya. Doa itu merupakan bentuk penghambaan diri kepada zat yang dimintai, diarahkan doa itu kepadanya, ya. Oleh karenanya bila doa ini, doa masalah, doa permintaan ini diarahkan kepada selain Allah, ini merupakan bentuk
dengan tegas jelas itu merupakan bentuk penghambaan diri kepada sesuatu yang diarahkan doa itu kepadanya, maka tidak boleh. Demikian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Jelas, gamblang. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Ghafir ayat 60 ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, ya. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum, sungguh aku akan ya penuhi untuk kalian doa itu. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong enggan dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kalau mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terkait dengan ayat ini ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai serta Ibnu Majah, dan ini pernah kita sebutkan, ini baru saja kita sebutkan tadi. Rasulullah pernah mengatakan begini, ad-du'a huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian dia membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Beliau membaca firman Allah ini seolah-olah beliau ketika menyampaikan doa itu adalah ibadah, beliau berdalil dengan ayat ini. Demikian. Rabb kalian itu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan penuhi untuk kalian doa kalian. Lalu ya, Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan sombong dari beribadah kepadaku. Disebutkan sebelumnya di awal ayat itu tentang perintah untuk berdoa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat dengan mengatakan ibadah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ya. Menunjukkan bahwasanya doa tadi adalah ibadah. Demikian. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Na'udzubillahi min dzalik, seperti itu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujjah, berdalil juga, ya. Nah, ini pentingnya kita ya berdalil juga, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ungkapan beliau adalah wahyu. Namun beliau mengajarkan kepada umat ini untuk berdalil, ya. Untuk menyandarkan perkataan itu dengan wahyu. Padahal perkataan Nabi sendiri adalah wahyu, ya. Nah, ini kita mestinya demikian, ya. Nabi berdalil, ya, menyimpulkan bahwa doa itu adalah ibadah, doa itu adalah ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Ghafir ayat 60 untuk perintah berdoa. Kemudian Allah mengancam orang yang enggan dari beribadah. Nah, tentu kaitannya adalah awal ayat dengan akhir ayat ini punya korelasi, hubungan. Disebutkan perintah berdoa, kemudian disebut di akhir ancaman ketika ya enggan dari beribadah. Tentunya maksudnya adalah ibadah berupa doa tadi, sehingga Rasulullah menyimpulkan doa itu adalah ibadah. Yang bila ditinggalkan ini diancam dengan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 18, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, janganlah berdoa kepada seorang pun, berdoa minta kepada seorang pun bersama dengan Allah. Tak boleh. Ya. Masjid yang itu merupakan tempat ibadah yang biasanya ya seseorang yang kalau sudah ada masjid dia banyak beribadah kepada Allah, di antaranya dia berdoa. Maka janganlah berdoa kepada Allah bersamaan juga berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, juga minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Maka arahkan ya doa permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena doa itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh kita arahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan di dalam ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Permintaan kita yang permintaan ini hanya disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk yang mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Ya. Permintaan itu hanya Allah yang mampu. Nah, bila permintaan itu diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Bila permintaan itu diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya, berarti ini merupakan bentuk ya mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta kepada Allah. Doa itu minta kepada Allah, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Istighatsah juga demikian sama, ya. Ini merupakan ya doa juga. Baik, kita akan sebutkan di antara bentuk contoh-contohnya, ya. Apa contoh-contohnya? Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya, tapi kita buat ragam contoh agar ini terbayang, ternyata selama ini yang kita ketahui demikian, ini ternyata merupakan bentuk kesyirikan, demikian, ya. Nah, tadi sudah kita sempat singgung, namun tidak masalah kita ulangi kembali, yaitu meminta dan menuntut, ya, kepada makhluk, ya, sesuatu atau apa saja yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut kecuali hanya Allah saja. Jadi bila ada sesuatu yang tak bisa dikerjakan, tak mampu untuk dipenuhi sesuatu tersebut kecuali hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Maka bila diarahkan hal seperti ini, permintaan seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik selain Allah itu dia hidup atau dalam kondisi sudah meninggal dunia, ya, atau dia benda mati atau benda hidup, ya, ataukah dia seorang yang mulia seperti orang soleh, ya, para wali, para nabi, para rasul, para malaikat bahkan, ya, atau orang-orang yang tidak soleh seperti contohnya pelaku, ya, kemaksiatan, ya, atau para dukun contohnya, ya, yang diarahkan permintaan atau dituntut, ya, sesuatu selain Allah tersebut. Apa saja selain Allah yang dituntut dia untuk bisa melakukan sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya.
Kita akan rinci lagi. Contoh, minta kesembuhan kepada makhluk. Minta kesembuhan kepada makhluk. Maka ini merupakan bentuk kesalahan. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Loh Ustaz, bagaimana kalau seandainya berobat? Bagaimana dengan berobat? Maka kita katakan sesungguhnya berobat bukanlah minta kesembuhan kepada makhluk, bukan. Berobat itu merupakan salah satu bentuk usaha, ya. Usaha yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk mencari usaha kesembuhan pada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara syar'i itu memiliki, ya, kandungan syifa, yaitu kesembuhan. Sembari diyakini bahwasanya Allah adalah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan, seperti itu. Nah, ini benar, ya. Maaf, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan tadawaw, itu saling tadawaw, yaitu apa? Berobatlah. Maka usaha, ya, usaha untuk mencari kesembuhan ini diperintahkan. Tapi bukan, ya, meminta kesembuhan itu dari makhluk. Jadi ini dua hal yang berbeda. Berobat itu maksudnya mencari usaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada sebahagian makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini Allah tetapkan dia memiliki daya sembuh. Tetap saja kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah yang menciptakan pengaruh itu pada makhluk-makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bukankah ketika seseorang itu berobat terkadang tidak sembuh? Ya. Demikian. Bukankah terkadang seseorang itu, ya, dua orang yang sama penyakitnya, yang ketika dia berobat kepada salah satu dokter ternyata satu sembuh, yang lain malah wafat, maka ini menunjukkan bahwasanya memang, ya, kesembuhan itu bukan di tangan dokter. Begitu juga, ya, ketika mengkonsumsi obat-obat, ya, obat-obat, ya, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ya, padahal sama penyakitnya. Demikian, ya, demikian seterusnya. Maka kita katakan, ya, ini adalah usaha. Oleh karenanya merupakan kesalahan dan kekeliruan, bahkan ini termasuk kesyirikan bila orang yang, ya, berobat ini dia meyakini bahwasanya obat yang diminumnya, dokter atau tabib yang didatanginya, inilah yang bisa menyembuhkan, maka ini merupakan kesyirikan, merupakan kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk meminta kesembuhan, ya, meminta kesembuhan kepada makhluk, contohnya dia berdoa, ya, ini contoh, ya. Walaupun contoh yang kita sebutkan tadi datang ke ke dukun atau datang ke mana, ke tabib atau ke dokter, itu dengan keyakinan bahwasanya ini bisa menyembuhkan, ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah, ya. Maksudnya yang kita sebutkan ini adalah kesyirikan yang seperti ini. Seseorang dia berdoa contohnya kepada gurunya, ya, wahai guru, contohnya disebutkan nama gurunya, ya, sembuhkanlah aku, katanya begitu, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sembuhkanlah aku. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Dia berdoa meminta kepada siapa? Kepada gurunya, ya, untuk menyembuhkan penyakitnya. Baik itu gurunya telah wafat atau gurunya, ya, masih hidup. Karena menyembuhkan ini bukanlah kemampuan dari manusia, hanya Allah
ya yang mampu untuk menyembuhkan. Demikian seperti itu. Bila diminta kepada manusia, maka ya keyakinan manusia itu atau selain Allah itu bisa menyembuhkan, ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Karena menyembuhkan itu merupakan perbuatan Allah. Permintaan yang diarahkan kepada selain Allah untuk menyembuhkan, yang itu merupakan doa, ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi permintaannya, jadi contoh yang sedang kita sebutkan ini adalah contoh kesyirikan dalam tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu permintaannya. Adapun keyakinan ya bisa menyembuhkan, ini kesalahan dalam ya kesyirikan di dalam tauhid rububiyah, yaitu tauhid perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya ya permintaan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dirinya dari musuhnya. Seperti contohnya dalam kondisi dia ternyata dicegat ya, dihadang dalam perjalanannya oleh musuh-musuhnya atau oleh perampok contohnya. Maka dia berdoa ya dia panggil nama gurunya atau nama seorang wali contohnya ya. Dia katakan tolonglah aku, baik itu wali tersebut atau gurunya tersebut atau orang yang dipanggil tersebut orang yang sudah wafat ataupun masih hidup tapi tidak ada di tempat itu. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam doa ya, dalam doa permintaan. Karena dia meminta ya, dia berdoa. Dia katakan tolonglah aku wahai Syekh fulan, tolonglah aku, sembari dia angkat tangannya atau disebutkan begitu ya dengan lisannya tanpa angkat tangan. Diarahkan permintaan itu, doa itu, permintaan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu juga ketika dia tertimpa bala musibah ya. Bala musibah yang sedang menimpanya atau menimpa masyarakatnya ya. Seperti corona ini ya, musim corona ini ya. Maka dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat bala musibah ini. Demikian. Tapi kepada selain Allah dia minta ya. Maka yang seperti ini ya merupakan bentuk ya kesyirikan dalam doa ya, doa masalah. Ini tentunya ya kesyirikan dalam ibadah. Yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya karena hal-hal seperti ini hanya Allah sendiri, hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk bisa melakukannya. Demikian ya. Andaikan pun diminta kepada malaikat, ya dia panggil contohnya malaikat. Sebagaimana mungkin dia pernah dengar contoh ini dalam kondisi dia dihadang oleh ya orang-orang jahat, baik itu musuhnya atau mungkin perampok yang menginginkan harta bahkan nyawanya. Ya. Dia teringat bahwasanya ya kisah di mana dalam peperangan seperti perang Badar dan yang lainnya itu turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Lantas dia panggil malaikat-malaikat itu agar turun dan membantu dirinya, minta tolong dia kepada malaikat. Ya disebutkan contohnya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, tolong aku. Demikian. Seperti itu ya. Dia minta tolong untuk menyelamatkan dia dari apa? Dari himpitan bahkan ancaman bahaya seperti ini. Maka ini pun tidak boleh ya. Karena sesungguhnya para malaikat itu pun tak akan bisa menolong kecuali dengan ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam doa masalah yang itu merupakan ibadah dan ini merupakan syirik akbar ya, syirik dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya ya
berdoa minta kepada, ini contoh berikutnya, doa minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia itu dimintai doa. Ya. Walaupun sekedar minta sepiring nasi. Ya. Padahal kalau dimintakan kepada orang yang hidup barangkali, atau ketika orang itu masih hidup, ini akan bisa diberikan, minta sepiring nasi. Ya. Contoh ini, ada seseorang yang dia biasa ya mendapatkan ya sepiring nasi dari orang tertentu yang dianggapnya soleh dan baik, ya. Atau katakanlah dari gurunya, demikian dia dapatkan sepiring nasi, ya. Sering diberi terus jatah waktu makan, maka dia diberi demikian sepiring nasi. Ternyata orang soleh atau gurunya tersebut telah wafat. Lalu dia datang kepada kuburan orang soleh atau gurunya tersebut. Dia minta sepiring nasi, sementara sudah wafat. Maka ya, bila permintaannya dalam kondisi masih hidup, ini tidak bermasalah dari sisi ya pelanggaran. Ya kecuali paling tidak dia, kalau dia memang orang miskin, maka boleh dia memintanya, ya. Seperti itu. Kalau dia orang yang mampu, dia minta-minta, maka ini juga terlarang, ya. Namun bukan kesyirikan, ini hanya berupa bentuk maksiat saja, ya. Karena Nabi SAW bersabda, mazala ar-rajulu ya yas'aluna an-nasa ya hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang itu dia minta-minta kepada manusia sampai datang pada hari kiamat dalam kondisi dia tidak memiliki sekerat daging pun, demikian, seperti itu. Memang tercela. Katakanlah dia tidak meminta ketika semasa hidup orang soleh tersebut, dia hanya diberi. Ya. Lantas ya, karena kebaikan orang tersebut dan teringat saat wafatnya, ya, maka dia datang ke kuburan orang yang soleh tersebut atau orang yang pernah berbuat baik kepadanya atau gurunya. Dia minta sepiring nasi itu. Maka permintaannya kepada orang yang sudah wafat ini, walaupun semasa hidupnya bisa untuk dikerjakan, namun setelah wafatnya tentunya tidak mampu. Ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Seperti itu. Karena ini merupakan bentuk permintaan dan doa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, kepada orang yang telah wafat. Begitu juga contohnya doa yang diarahkan, dimintakan kepada orang yang tidak ada di sekitar itu. Tadi sudah sempat kita kasih contoh, tapi tidak masalah. Contoh ini ya, kita contoh lagi. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi di atas pesawat atau di atas kapal, yang tiba-tiba ya kapal laut tersebut sedang diombang-ambingkan oleh ombak, demikian, ya, demikian. Atau contohnya pesawat yang sedang mengalami getaran hebat, ya, kekhawatiran untuk jatuh dan seterusnya pesawat tersebut. Lantas dia berdoa kepada gurunya yang dianggapnya soleh dan memiliki kesaktian, ya, memiliki karomah. Dia berdoa kepada gurunya, padahal gurunya tidak ada di tempat, ya. Gurunya masih ada, contohnya di tempatnya, ya, di rumahnya. Dia berdoa minta, wahai guru tolong aku, katanya, ya, wahai guru, ya, selamatkanlah aku, ya, demikian. Yang jelas doa ini diarahkan kepada orang yang tidak ada di tempatnya, dan tentunya ini tidak mampu dia melakukannya, ya, tidak mampu melakukannya. Andaikan pun dia ketika dia ada, katakanlah dia ketika itu dalam kondisi lapar, yang kalau dia ketemu sama gurunya minta nasi, sepiring nasi dia akan berikan. Tapi ketika dia berjauhan, dalam kejauhan, contohnya dia terombang-ambing di kapal atau di sampannya, ya, dia belum tahu jalan pulang, demikian. Mungkin mesin kapalnya tersebut itu sedang padam mati, ya. Dia mengalami kelaparan, tidak ada makanan di kapal tersebut. Lalu dia minta kepada tuan gurunya, ya,
wahai tuan guru contohnya, naudzubillah min dzalik, ya, beri makan aku. Andaikan dia datang bertemu dengan gurunya, minta sepiring nasi, beri makan aku, mungkin gurunya akan beri ketika gurunya mendengar dan ada di hadapannya. Namun ini gurunya jauh darinya, lalu dia berdoa dengan seperti itu, minta seperti itu. Ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Mengapa? Karena gurunya tak akan bisa mampu untuk memenuhi hal tersebut. Pertama, gurunya tidak dengar, ya. Kemudian gurunya tidak mengetahui di mana keberadaannya, kan begitu. Oleh karenanya ini ada bentuk penisbatan, ya, kemampuan sang guru tersebut, ya, untuk berwenang di alam semesta, lalu diarahkan, ya, doa permintaan itu kepadanya. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Yang pertama adalah keyakinan seperti itu, keyakinan yang merupakan kesyirikan dalam rububiyah, karena seolah-olah tuan gurunya memiliki kewenangan, ya, di alam semesta ini, seperti untuk mendengar, ya, hal-hal yang gaib, mengetahui perkara yang gaib, demikian, seperti itu, mengabulkan doa seperti itu, ya. Kemudian diarahkan doa kepadanya. Nah, ini merupakan bentuk ibadah, diarahkan kepada selain Allah. Ini kesyirikan dalam, ya, tauhid uluhiyah, itu tauhid ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah menjadikan, ya, antara salah satu makhluk, ya, itu sebagai perantara dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa, ya, orang yang berdoa kepadanya secara langsung. Allah akan sampai kepadanya doa tersebut bila ada perantaranya. Nah, itu dari kalangan makhluk yang dekat katanya, begitu. Maka gimana caranya? Caranya dia berdoa, ya, minta dulu kepada siapa? Kepada orang yang dianggapnya ini adalah orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wali. Ada keyakinan contohnya wali Syekh Siti Jenar contohnya, atau contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dia doa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ya, sampaikanlah permintaanku kepada Allah, sampaikanlah permintaanku wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ya, sampaikanlah permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, penuhilah permintaanku agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doaku. Demikian, seperti itu. Dia minta kepada, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, diarahkan doa, ya. Tapi dengan perantaraan sang makhluk tersebut. Ya, keyakinan seperti ini dan diiringi dengan tindakan seperti itu, ya, yaitu menjadikan selain Allah sebagai apa? Sebagai perantaraan, ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan bisa mendengar, ya, kecuali lewat ini. Jadi begini, ya, contoh ini. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, penuhilah permintaanku, penuhilah permintaanku. Demikian disebutkan beberapa permintaan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani telah wafat. Kemudian dia meyakini bahwasanya nanti Syekh Abdul Qadir Jailani ini akan meminta kepada Allah. Demikian. Tapi terlebih dahulu diarahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena ini kesyirikan di dalam doa permintaan, dan dia adalah ibadah doa itu, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali, yaitu bagian yang kedua, ya, yaitu kesyirikan di dalam kesyirikan dengan memalingkan sebahagian ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Ada pertanyaan, kita ada beberapa pertanyaan ini kita ambil yang sesuai dengan tema terlebih dahulu. Ya. Ini ada pertanyaan, Bismillah, mau tanya Ustadz, orang tua kami jika ada barang atau sesuatu yang hilang atau ada pencuri, maka orang tua akan membaca surat Yasin di malam Jumat selama atau sebanyak 40 kali. Dan kebetulan apa yang hilang tadi bisa kembali, dan itu membuat orang tua saya semakin yakin. Semakin yakin. Dengan amalan yang dikerjakan, apakah itu termasuk kesyirikan? Baik, ya. Tindakan seperti ini, ya, bukanlah merupakan bentuk kesyirikan, ya. Yaitu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan barang yang hilang tersebut dengan sebuah tindakan yang dinyatakan atau diperkirakan atau diyakini sebagai bentuk amal soleh. Maka ini merupakan bentuk apa? Yaitu bentuk namanya tawasul, ya, dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh, ya. Ini merupakan bentuk, ya, tawasul dengan amal soleh, ya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan permintaannya atau doanya, keinginannya, tapi dengan amal soleh. Permasalahannya adalah, ya, amal yang dikira amal soleh tersebut ternyata tidak berdalil. Nah, seperti itu. Karena sesungguhnya, ya, tidak boleh bagi kita, ya, untuk menetapkan sebuah amal, baik itu pada zatnya, zat ibadah tersebut, begitu juga tata caranya, demikian pula pada penentuan waktu, demikian pula penentuan bilangannya, kecuali harus ada perintahnya. Itu perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum fid dini ma lam ya'dzan bihillah. Am lahum syuraka'u. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Syara'u lahum, yang mensyariatkan, yang mengajarkan untuk mereka minad dini, berupa agama, ma lam ya'dzan bihillah, apa saja yang tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ada perintahnya. Mana itu bacaan, ya? Mana perintah untuk membaca surah Yasin sebanyak 40? Pertama, adakah dalil yang memerintahkan ketika kehilangan itu membaca surah Yasin? Kemudian penentuan seperti ini harus ada dalilnya. Kemudian penentuan apa? Penentuan bilangannya demikian. Seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW juga bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari istri beliau yang tercinta itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza, siapa saja yang membuat-buat baru, siapa saja yang mengarang-arang dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa saja yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Ini hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi seorang ulama, ya, mazhab Syafi'i, ya, yang sangat terkenal, ya. Beliau mencantumkan hadis ini dalam Arba'in, kitab Arba'in beliau urutan kelima. Dua hadis tadi. Di hadis riwayat Muslim yang beliau cantumkan, Rasulullah bersabda,
man amila amalan, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami padanya, yaitu perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya, nggak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi kalau sebuah amalan tidak ada perintah pada zat ibadahnya, contohnya apa? Tidak ada perintah ketika kehilangan itu baca surah Yasin, ya, tidak ada. Maka orang yang melakukannya harus mendatangkan perintah itu. Mana dalilnya gitu loh. Ya. Seperti itu. Karena ini kan seperti contohnya ketika adzan, ya, ini baca apa? Doa, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kan seperti itu. Ketika hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Nah, begitu. Ketika ada petir menyambar maka baca, ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nah, itu seperti itu. Itu ada dalilnya, begitu loh. Ya. Nah, sekarang ketika kehilangan barang lantas membaca ini mana ini? Kondisi kemudian ada perintah seperti ini. Ini mana perintahnya? Harus ada perintahnya pada zat ibadah tersebut, kemudian pada tata caranya. Demikian pula pada penentuan bilangan serta penentuan waktunya. Jumlah 40 ini datangnya dari mana? Kita tidak boleh mengarang-arang, sebagaimana kita tidak boleh mengarang-arang sholat 5 waktu, ya, ketika contohnya kondisi tenggelam matahari itu kondisi tenggelam matahari. Nah, di situ ada perintah sholat. Nah, itu ada perintahnya. Dan itu waktunya adalah 3 rakaat. Bilangan itu, maaf, bukan waktunya. Bilangannya itu 3 rakaat di waktu itu. Jadi terkait dengan kondisi, kemudian zat ibadah, begitu juga waktu, ini harus ada dalil. Nah, kalau ada seseorang contohnya ketika tenggelam matahari, ya, lantas dia baca Quran sebanyak, contohnya dia baca surah, ya, Al-Fatihah saja sebanyak contohnya 5 kali atau 3 kali, sudah selesai, dia tidak sholat maghrib. Ketika ditanya sudah sholat maghrib, sudah. Lalu dia katakan bagaimana bentuknya sholat maghrib? Saya baca surah apa? Al-Fatihah 3 kali. Nah, ini bukan sholat. Nah, namanya ngarang-ngarang seperti ini. Kenapa kok harus sholatnya sholat maghrib? Kenapa kok ketika tenggelam matahari harus sholat maghrib? Karena ada perintahnya. Kenapa kok 3 rakaat sholatnya? Karena memang ada perintahnya. Semua ada perintahnya. Mestinya juga demikian. Ketika dalam kondisi kehilangan barang, itu kan kondisi, ya, maka membaca surah Yasin itu harus ada perintahnya. Kemudian jumlah 40 juga harus ada perintahnya. Ini dari mana? Demikian. Kalau tidak, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Ustadz, mungkin ada yang mengatakan begini, Ustadz, ini ternyata kembali, Ustadz, kembali ini apanya? Kembali ini barangnya. Berarti kan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membuat ilustrasi begini, untuk memudahkan. Apakah ketika sebuah cara yang keliru akan menjadikan, ketika sebuah cara yang keliru ternyata ini berhasil, apakah lantas keberhasilan itu melegalkan cara yang keliru? Contoh, kenyang. Apakah yang mengenyangkan itu Allah Subhanahu wa taala ataukah makanan-makanan? Kita katakan makanan itu sebagai sarana saja. Yang mengenyangkan, yang membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang makan daging babi, caranya keliru tapi kenyang datang. Nah, kira-kira apakah saya kenyang? Alhamdulillah, saya sudah kenyang. Saya sudah kenyang. Maka kalau begitu daging babi ini halal, gitu jadinya. Tidak. Contoh berikutnya. Ya. Sembuh. Ini datangnya dari Allah karena Allah yang menyembuhkan. Namun caranya keliru.
Contohnya adalah begini, ya. Ada orang dengan sakit tertentu, maka untuk kesembuhannya katanya harus makan sop anjing, atau contohnya ya menghirup atau meminum darah ular. Demikian, seperti itu. Ternyata begitu diminum darah ular atau contohnya dimakan itu, dihirup itu sop anjingnya, sembuh, Allah jadikan sembuh. Pertanyaannya, apakah ketika sembuh yang Allah berikan tersebut ini menjadikan halalnya caranya? Jawabannya tidak. Demikian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ujian. Seperti itu. Begitu juga kalau seandainya cara ini keliru, namun ternyata Allah jadikan begitu. Allah jadikan ya untuk dikembalikan. Itu bukanlah sebagai bentuk apa? Bentuk pembenaran, tapi itu sebagai ujian. Bahkan saya condong bisa jadi ini adalah tindakan apa? Syaitan. Yang syaitan itu ya ingin ya memperdaya manusia dengan cara seperti ini. Ya. Di mana ketika orang tersebut melakukan sebuah tindakan yang keliru secara syar'i, namun samar dia kesalahannya. Karena ini adalah bentuk dianggap ibadah seperti itu ya. Ya. Ini dianggap ibadah, tapi padahal ini bentuk mengada-ngada. Ternyata ya hasilnya itu ditakdirkan oleh Allah terjadi, dan itu atas bantuan syaitan. Maksudnya adalah syaitan itu yang mengupayakannya dengan contohnya membuat sadar atau menakut-nakuti orang yang mencuri tersebut untuk mengembalikan, begitu, agar semakin apa? Semakin langgeng dan legalitaslah itu ya kebiasaan atau melakukan ya pembacaan surah Yasin 40 kali yang ini dianggap sebagai ibadah, padahal ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Oleh karenanya bagi orang yang mengamalkannya itu harus ada mendatangkan perintahnya. Harus mendatangkan perintahnya. Seperti itu. Ya. Nah, demikian, ya. Jadi cara yang keliru ya, hasil yang didapatkan dari cara yang keliru tidaklah melegalkan dan membenarkan cara tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Baik, di sini banyak sekali pertanyaan dari saudari kita ini ya. Saya kira kita cukupkan dulu, dan ini di sini mendekati waktu sholat zuhur ya. Jadi mohon maaf hanya bisa menjawab satu pertanyaan ya, karena juga butuh untuk panjang menjelaskannya ya. Dan tadi mohon maaf juga ya, memulai kajian juga agak terlambat sedikit, kemudian ya juga terlalu panjang kita menyampaikan materinya karena memang perlu untuk disampaikan panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah. Adapun kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, ya kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.